Pernahkah Anda mengirim satu atau lebih pesan privasi WhatsApp kepada seseorang, tapi salah masuk ruang percakapan dan mengirim ke orang yang salah? Apakah Anda yakin Anda sudah menghapus pesan tersebut dan yang bersangkutan tidak bisa lagi melihat pesan Anda? Benarkah sudah terhapus? Ikuti terus video ini sampai selesai. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita mau bahas lagi guys salah satu hal penting yang berhubungan dengan WhatsApp. Kebanyakan dari kita sebagai pengguna WhatsApp mungkin pernah mengirim suatu pesan ke seseorang, tapi salah mengirim karena telah masuk ke ruang chat yang salah. Mungkin itu terjadi karena kita kurang konsentrasi atau mungkin karena terburu-buru ya guys. Tapi terkadang hal itu bisa menjadi fatal apabila isi pesan tersebut bersifat sangat pribadi atau privasi. Dan setelah itu kita mencoba untuk menghapus dengan cara mengambil opsi menghapus untuk semua orang, agar pesan tersebut juga bisa hilang dari ruang chat seseorang yang sudah kita kirim. Biasanya pesan tersebut bisa kita hapus sebelum masa tenggang waktu yang diberikan oleh aplikasi WhatsApp ya guys. Tapi apakah pesan itu benar-benar sudah bisa terhapus dari si pengguna yang menerima pesan kita yang salah kita kirimkan? Oke guys, ini yang akan kita bahas. Karena ternyata ada aplikasi WhatsApp yang sudah dimodifikasi dan saat ini sudah banyak dipakai oleh beberapa orang. Ternyata WhatsApp yang dimodifikasi itu mempunyai fitur-fitur yang menurut saya sangat cukup menarik. Salah satunya adalah Anda tidak bisa menghapus percakapan yang sudah Anda kirimkan kepada pengguna yang menggunakan WhatsApp modifikasi tersebut. Dan masih ada beberapa fitur-fitur yang saya sebut itu adalah sebagai fitur siluman. Ya, karena ya begitulah guys. Nanti kita lihat seperti apa fitur-fitur daripada WhatsApp modifikasi tersebut. Oke, kita masuk ke tampilan layar handphone dan saat ini terdapat dua buah aplikasi WhatsApp yang berbeda. Bisa dilihat di kolom yang paling bawah terdapat dua ikon yang sama. Ikon sebelah kiri adalah aplikasi WhatsApp yang biasa saya gunakan sehari-hari atau aplikasi WhatsApp yang tidak dimodifikasi, dan aplikasi tersebut saya install melalui Google Play Store. Terus ikon yang di sebelah kanan itu adalah aplikasi WhatsApp yang sudah dimodifikasi yang baru saja saya download dan saya install melalui aplikasi browser. Di sini terlebih dahulu kita lihat tampilan aplikasi WhatsApp yang sudah biasa kita gunakan sehari-hari. Dan di sini juga terdapat menu-menu yang kita kenal dan sudah biasa kita gunakan. Dan yang paling bawah juga terdapat tulisan from Facebook. Kemudian ini adalah tampilan penampakan aplikasi WhatsApp yang sudah dimodifikasi. Di sini penampilannya sudah sedikit berubah karena sengaja saya install sebuah tema agar kita bisa membedakan antara aplikasi WhatsApp yang dimodifikasi dan aplikasi WhatsApp yang tidak dimodifikasi ya guys. Di aplikasi WhatsApp yang dimodifikasi ini terdapat beberapa pilihan jenis tema yang bisa di-download secara gratis. Jadi usernya dipuaskan dengan berbagai macam penampilan yang bisa diganti apabila bosan ataupun jenuh dengan tema yang itu-itu saja. Di sudut kanan atas terdapat 3 titik yang apabila kita tekan terdapat pilihan menu dan salah satunya terdapat setelan atau pengaturan yang sama seperti WhatsApp seperti biasanya. Dan tampilannya juga terdapat tulisan from Facebook yang paling bawah guys, sama seperti aplikasi WhatsApp yang biasa kita gunakan. Kita kembali lagi ke menu yang tadi dan kita lihat di atas terdapat tulisan Forward Modes. Dan apabila kita tekan di dalamnya terdapat berbagai macam pengaturan. Oh ya guys, aplikasi yang saya coba ini bernama Yo WhatsApp. Aplikasi yang saya install melalui aplikasi browser di handphone saya. Dan kalau kita coba browsing mengenai aplikasi WhatsApp yang dimodifikasi, ternyata masih terdapat beberapa jenis lainnya yang bisa kita download dan berasal dari sumber yang berbeda-beda. Oke, sekarang kita lihat bagaimana penampakan daripada menu pengaturan di WhatsApp ini. Di sini ada pilihan privasi dan keamanan.
Terus ada FM Teams, umum, layar beranda, layar percakapan, dan lain-lain sebagainya. Tapi saat ini kita tidak membahas untuk menu tema ataupun juga umum ataupun juga yang lain-lainnya ya guys. Karena fitur-fitur seperti itu lebih condong ke penampilan dan penempatan posisi icon dan lain-lain yang bisa dikustomisasi. Yang mau kita bahas saat ini adalah menu daripada privasi dan keamanan. Dan bila kita masuk ke dalam menu tersebut, kita bisa melihat ada beberapa pilihan menu lain di dalamnya guys. Antara lain ada bekukan terakhir dilihat, nonaktifkan penerusan, siapa yang memanggil saya, privasi custom, sembunyikan lihat status anti penghapusan, dan masih banyak yang lainnya guys ya. Tapi di video ini saya hanya akan membahas beberapa hal yang saya anggap penting yang terdapat di dalam menu privasi dan keamanan ini. Kita mulai pada bekukan terakhir dilihat. Pada saat kita offline dari WhatsApp, biasanya orang lain bisa melihat jam terakhir kita membuka aplikasi WhatsApp. Di menu bekukan terakhir lihat ini fungsinya adalah apabila kita centang atau kita aktifkan, maka orang lain tidak bisa mengetahui kapan terakhir kali kita membuka WhatsApp. Kemudian untuk menu kedua yaitu menonaktifkan penerusan. Biasanya ada pesan yang kita terima tapi tidak bisa kita teruskan karena di dalam pesan tersebut tidak terdapat tanda panah atau meneruskan atau yang disebut dengan tag teruskan. Maka inilah fungsi daripada menonaktifkan penerusan. Saat kita mengaktifkan menu ini, maka kita bisa meneruskan pesan yang masuk ke dalam ruang chat kita. Oke, kemudian di sini ada siapa yang bisa memanggil saya. Di dalam sini terdapat pilihan-pilihan juga yang mana kita bisa membatasi orang yang menelpon kita seperti memblokir telepon, tapi ini telepon WhatsApp ya guys. Jadi kita bisa memilih untuk memblokir semua ataupun dari kontak saja ataupun dari kontak tapi ada pengecualian, dan juga kontak tertentu dan juga sama sekali kita tidak menerima panggilan. Kemudian di sini ada privasi custom yang isinya kosong. Saya juga tidak terlalu tahu ini fungsinya buat apa karena memang belum saya pelajari ya guys. Di menu ini yang menurut saya juga sebagai salah satu hal yang berbau siluman adalah sembunyikan lihat status. Kenapa begitu? Karena orang lain tidak tahu bahwa kita sudah melihat status mereka. Bila pada saat kita mengupdate status, kita bisa mengetahui siapa saja yang sudah melihat status kita. Tapi apabila kita mencentang atau mengaktifkan fungsi ini, maka orang lain tidak mengetahui bahwasanya kita sudah melihat status yang mereka buat. Kemudian ada lagi status anti penghapusan. Fungsi daripada menu yang satu ini adalah kita masih bisa melihat status yang sudah dihapus oleh teman kita. Mungkin pada saat itu teman kita salah membuat status atau mungkin dianggap status itu terlalu norak atau mungkin terlalu berbahaya ataupun juga dengan alasan-alasan lain sehingga dia menghapus status tersebut. Tapi walaupun dia sudah menghapus status, pada kolom status di aplikasi WhatsApp kita masih bisa kita lihat. Oke. Kemudian ini salah satu yang menjadi pokok pembahasan kita sesuai dengan judul, yaitu pesan anti hapus.
pada bagian ini, apabila kita centang atau aktifkan, maka setiap orang yang mengirim pesan kepada kita, mereka tidak bisa menarik pesan tersebut atau menghapus pesan yang sudah dikirimkan ke dalam aplikasi kita. Mungkin mereka merasa sudah menghapus pesan tersebut melalui ruang chat di aplikasi mereka, tapi walaupun mereka sudah menghapus di ruang chat di aplikasi WhatsApp di handphone milik mereka sendiri, pesan tersebut masih tertinggal dan kita masih bisa melihat ataupun membuka di dalam handphone kita. Oke guys, kita lihat contoh daripada fungsi yang satu ini. Di sini saya akan coba mengirimkan pesan kepada aplikasi yang dimodifikasi ya guys. Saya coba mengirimkan satu buah pesan. Oke, saya sudah mengirim dan sudah diterima ke WhatsApp yang satu lagi ya guys. Kita langsung lompat saja. Di sini sudah diterima guys, dan sudah diterima oleh aplikasi modifikasi tersebut. Kemudian saya akan coba untuk menghapus pesan ini ya guys. Kemudian saya akan hapus kembali pesan yang sudah saya kirimkan dengan menu seperti ini. Saya akan hapus untuk semua orang otomatis. Di aplikasi saya dan juga di aplikasi yang satu lagi juga akan terhapus. Biasanya seperti itu. Tapi kenyataannya tidak guys. Begitu saya hapus dan di sini sudah terhapus. Kalau kita kembali ke aplikasi WhatsApp yang dimodifikasi, pesan tersebut masih ada guys. Hanya saja ada sebuah ikon yang ikonnya ini sepertinya ikon tanda larangan itu guys ya, yang menyatakan bahwasanya pesan itu sudah dihapus, tapi kita masih bisa melihat pesan ini guys. Ini adalah suatu fitur yang menurut saya cukup berbahaya ini guys. Oke, tadi itu adalah sebuah pesan teks. Sekarang bagaimana kalau kita kirim pesan gambar? Saya coba mengirimkan sebuah gambar ya guys. Oke, saya kirimkan sebuah gambar. Kita coba ini gambar, nggak tahu gambar siapa ini guys. Oke, ini saya sudah mengirimkan sebuah gambar dan sudah diterima di aplikasi yang dimodifikasi guys ya, aplikasi WhatsApp yang sudah dimodifikasi. Oke, ini gambar bisa dibuka dan kemudian saya akan coba menghapus dari sumbernya lagi guys. Ini akan saya hapus untuk semua orang. Oke. Seharusnya si penerima pesan tersebut sudah tidak bisa lagi membaca karena sudah saya hapus. Tapi kenyataannya masih tertinggal di dalam handphonenya guys. Ini dia guys yang menurut saya agak sedikit berbahaya bagi pengguna WhatsApp yang tidak mengetahui adanya fungsi seperti ini di aplikasi yang lain. Kenapa seperti itu guys? Karena kadang seseorang berpikir kalau dia sudah menghapus gitu, WhatsApp ini bisa menghapus sebuah pesan. Jadi mendingan apabila kita mengirim pesan gitu guys, dan kita juga mengetahui bahwasanya aplikasi WhatsApp ini tidak bisa dihapus. Seperti halnya kita biasa mengirim SMS ataupun sebuah email, dan sudah pasti sebagai pengirim kita akan lebih berhati-hati dalam mengirimkan sebuah pesan karena kita tahu pesan yang kita kirim tidak bisa dihapus. Beda halnya dengan kasus seperti ini, yang kita rasa kita bisa menghapus sebuah pesan dan bahkan kita merasa sudah aman karena sudah dihapus, tapi ternyata kita dikelabui oleh si menerima pesan karena pesan tersebut masih tertinggal di dalam handphonenya dan dia juga cuma hanya bersikap diam gitu guys dan pura-pura tidak tahu. Otomatis dia berbuat seperti itu karena ya itulah fungsi daripada aplikasi ini yang dia gunakan gitu guys. Dan bagaimana apabila percakapan yang salah kirim tersebut adalah sebuah percakapan mesra barangkali ya, dan tentunya akan menjadi sangat memalukan, bahkan bisa menjadi bahan cemoohan
dan mungkin bisa dijadikan bukti atau dijadikan postingan yang bisa mempermalukan si pengirim. Begitulah kasus yang sering terjadi bila seseorang menggunakan aplikasi WhatsApp seperti ini. Oke guys, terus kita masih membahas di menu yang tadi dulu ya guys. Masih ada beberapa fitur siluman yang menurut saya perlu sedikit dibahas guys. Nah ini dia guys. Jadi setelah pesan anti hapus, di bawah ini masih ada perlihatkan centang biru. Setelah ini apa nih, nggak tahu nih penerusannya guys ya. Tapi ada penjelasannya di sini guys. Kontak hanya akan melihat tanda centang biru setelah Anda membalas. Jadi contohnya seperti ini guys ya. Kita coba masuk ke satu aplikasi yang tadi guys. Di sini saya akan mengirimkan satu buah pesan. Yudi menambahkan koma. Contoh saja guys ya. Saya kirim. Oke. Di sini centang kan berwarna abu-abu guys, karena belum dibaca guys ya. Karena belum dibaca jadi masih berwarna abu-abu, tapi sudah terkirim. Karena centangnya sudah 2 guys ya. Kalau masih 1 berarti tidak terkirim ya guys. Kita masuk ke dalam aplikasi ya WhatsApp tadi guys, aplikasi modifikasi. Oke. Saya sudah membaca ini guys. Saya sudah buka dan saya sudah membaca. Tapi apakah di aplikasi yang satu lagi centangnya sudah berwarna biru? Kita lihat. Jawabannya adalah masih tetap berwarna abu-abu. Nah, ini dia guys fungsi daripada menu yang tadi itu guys. Sekarang bagaimana kalau saya membalas guys ya dari aplikasi yang tadi? Saya balas guys. Balas. Begitu saya balas, barulah warnanya berubah menjadi biru. Jadi ini kesannya seperti kita dibohongi juga guys, gitu. Jadi terkadang mungkin apabila kita ketemu dengan orang yang menggunakan aplikasi seperti ini, begitu kita kirimkan sebuah pesan, tandanya masih berwarna abu-abu, mungkin kita mengambil sikap positif guys ya. Mungkin dia belum baca karena sibuk gitu guys. Padahal dia sudah baca dan dia masih membalas chatting orang lain gitu guys. Yang semacam ini loh guys. Ya mungkin masih tertulis online ya, tapi itu juga bisa dikelabui di aplikasi ini guys. Jadi aplikasi ini juga bisa mengelabui tulisan online di atas itu. Ada menunya. Tapi kita nggak membahas itu ya guys. Karena kalau kita bahas semua di sini akan terlalu panjang. Menunya terdapat kalau saya tidak salah di. Nah ini untuk siaran guys. Jadi banyak sekali. Nah ini sembunyi ke centang biru untuk grup dan lain-lain. Dan ini untuk kontak privasi juga guys. Kita bisa memilih guys ya. Jadi sangat banyak sekali guys ini privasi. Fitur-fitur yang sedikit menakutkan juga guys. Jadi agak berbau siluman gitu guys ya. Jadi kita bisa mengubah kalau nggak salah tadi saya sudah ketemu, tapi nanti saja kita bahas itu guys. Kita teruskan yang tadi guys ya. Jadi di bawah ini masih banyak lagi terdapat menu-menu dan fitur-fitur guys ya mengenai kunci. Kita bisa mengunci WhatsApp kita dengan fingerprint ataupun pakai pattern ataupun pin juga bisa. Dan itu seperti biasa guys. Apabila kita ingin membuka aplikasi ini, dia membutuhkan akses daripada keamanan kuncinya ini guys. Nah di sini masih banyak yang lain guys, tapi ini ya sudah seperti biasa guys ya untuk masalah keamanan. Jadi begitu guys. Di aplikasi ini dengan fitur-fitur yang seperti ini kalau menurut saya bagi kita yang sudah mengetahui hal seperti ini, ya harap berhati-hati dalam mengirimkan pesan. Kita tidak pernah tahu apakah untuk lawan bicara kita menggunakan aplikasi ini atau tidak. Karena apabila kita mengirimkan pesan-pesan yang privasi atau mungkin dokumen-dokumen penting dan salah terkirim, itu bisa berbahaya guys. Ini kita lihat yang lain guys ya. Sedikit kita lihat yang lain guys untuk tema. Dia punya banyak tema di sini guys. Jadi kalau kita lihat di sini ada bermacam tema. Ini juga ada tema WA seperti biasa. Jadi kalau dia gunakan WA seperti ini, tampilan seperti ini, mungkin orang lain taunya kalau ini adalah
aplikasi tema seperti biasa gitu, WhatsApp yang biasa. Jadi mereka juga tidak tahu kalau ini aplikasi yang sudah dimodifikasi. Kita coba guys. Dia mengunduh sedikit guys ya, dia mendownload sebentar, terus dia restart. Dan jadilah seperti ini guys. Jadi tampilannya mirip seperti aplikasi biasa guys ya, tapi masih tetap tertulis ya WhatsApp juga ya guys. Nah, inilah penampilannya guys. Jadi masih banyak tema-tema lain yang kalau kita bosan ataupun jenuh, kita bisa ganti di sini guys. Itu begitu banyak tema, dan menurut saya bagus-bagus juga sih temanya. Kemudian kalau kita lihat sedikit di tempat yang lain guys ya, di umum ini guys, di sini juga masih banyak yang lain guys. Jadi bisa ganti gaya ataupun huruf dan segala macamnya juga. Ada lagi fitur-fitur menonaktifkan notifikasi head ups gitu dan segala macamnya ini guys. Kadang waduh, dan ini lagi guys, aktifkan selalu online. Nah ini juga menipu gitu guys. Kadang ya mungkin saya rasa kalau untuk menggunakan aplikasi ini bagi yang jualan guys ya, bagi yang jualan dan biar terkesan dia selalu online, dia pasti akan mengaktifkan ini guys, aktifkan selalu online. Nah jadi lawan komunikasi kita, teman kita ataupun siapa yang punya kontak kita, apabila kita gunakan fitur ini, mereka akan melihat kita selalu online padahal kita tidak dalam keadaan online. Dan di sini juga terdapat di paling bawah ini guys ya, ada, nah ini juga hebat juga ini guys, kirim gambar dalam resolusi penuh. Jadi kita sepertinya bisa menyetel resolusi tertingginya ini guys. Nonaktifkan batas berbagi gambar, kirim lebih dari 10 file gambar sekaligus. Waduh, ini memang aplikasi ini menurut saya super sekali guys, dan terlalu banyak hal-hal yang sangat gimana ya, kalau dibilang fiturnya ini cukup mengagumkan gitu guys. Tapi ya tetap saja ini aplikasi tidak disarankan juga ya guys, karena dia bukan aplikasi yang umum guys, dan dalam arti kata ini aplikasi bajakan guys. Ada juga layar beranda dan kita bisa mengatur dengan sendirinya guys. Oke guys, untuk saat ini saya tidak membahas fitur-fitur yang lain daripada aplikasi ini ya guys. Saya cuma hanya membahas dari fitur pesan yang tidak bisa dihapus itu guys. Jadi kesimpulannya, walaupun kita sering menggunakan WhatsApp ini dan biasanya kita percaya gitu ya apabila pesan ini bisa dihapus, jadi mulai sekarang harus cukup berhati-hati. Apalagi kita dalam mengirimkan pesan pribadi kepada seseorang, dan coba lebih teliti lagi jangan sampai salah kirim gitu. Karena apabila kita ketemu dengan lawan bicara yang menggunakan aplikasi seperti ini, otomatis pesan-pesan tersebut bisa tersimpan di handphone dia secara permanen, dan dia mempunyai otoritas untuk melihat itu selama masih ada di dalam handphonenya. Walaupun kita sudah menghapus pesan tersebut dari aplikasi kita, tetap saja di handphonenya masih tetap terlihat gitu guys. Oke guys ya, tapi saya tidak menyarankan untuk mencoba aplikasi ini, karena aplikasi ini adalah aplikasi ilegal dan katanya sih bisa terblokir WhatsApp kita apabila menggunakan ini. Tapi setelah saya teliti, tidak juga, asalkan kita tidak menyimpan di Google Drive kita, itu saja jawabannya. Dan sampai saat ini juga aplikasi ini masih banyak dipakai orang guys, dan saya sedikit tertarik juga menggunakan, tapi tidak boleh guys ya, karena aplikasi ini bukan aplikasi yang disarankan dan ini sudah menyalahi aturan guys. Oke guys, sampai di sini dulu guys video kita kali ini, dan semoga semua ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.